untuk ya, sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik untuk berdoa, tapi sebelumnya ada yang mau bantu Mbak Vena nggak untuk pimpin doa pembukaan? Ada yang berani? Ada yang mau bantu Mbak Vena? Moses mau? Siapa yang mau? Tirza mau? Bantu Mbak Vena doa pembuka. Oke. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Tirza yang pimpin doa. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya. Yuk Tirza. Tuhan, terima kasih. Ini pagi ini kami dapat berkumpul bersama. Malam hari Moses Ya, Tirza. Amin. Terima kasih Tirza sudah bantu Mbak Vena. Ada lagi nih yang baru gabung, ada Radit, ada Iko. Halo semuanya. Sekarang tadi kita udah mengucap syukur, kita udah terima kasih sama Tuhan sudah boleh kita bangun pagi hari. Tuhan selalu ada menemani kita pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah sekarang Mbak Vena mau ajak lagi untuk nyanyi. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap bersuka cita. Oke? Kita nyanyi sama-sama ya.
ya itu tadi kita sudah mengucap syukur sama Tuhan, kita sudah boleh bersyukur, kita boleh berkumpul satu sama lain, boleh senang ketemu teman-teman kita. Nah, sekarang Mbak Vena mau tanya siapa di sini adik-adik yang udah siap untuk mendengarkan cerita? Oh, ada tambahan lagi ya. Tadi ada Gaby, ada Devan, ada Yoel, ada Bennett. Hai Bennett, baru kelihatan mukanya. Oke, sekarang siapa semuanya udah siap mendengarkan cerita? Nanti kalau misalnya mau dengar cerita, semuanya di-mute dulu ya, biar suaranya Bang Ben nanti kedengeran. Oke, sebelum kita mau mendengar cerita, Mbak Vena mau ajak lagi nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi Minta Roh Kudus membantu kita menjaga hati kita supaya adik-adik boleh jadi anak yang manis, boleh duduk dengar-dengaran. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat. Oke. Sudah. Iya, silahkan Bang Ben. Baik, selamat pagi. Oh, Suara saya selamat kedengaran ya? kedengeran Bang. Baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bertemu kembali di ruang Zoom meeting ini. Kami bertemu dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya supaya kami terus bersukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke firman yang sekarang, ada yang ingat gak? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Atau siapa tokoh yang diceritakan
di sekolah minggu lalu? Ada yang mau raise hand? Ayo, siapa saja tokohnya di cerita minggu lalu? Ada yang tahu nggak? Lebih lanjut ya, di dalam cerita itu apa yang terjadi dengan Elia? Elia naik ke surga. Betul, Elia terangkat ke surga. Ada yang bisa ceritain nggak gimana terangkatnya ke surga? Dijemput dengan kuda api, kuda berapi. Dijemput dengan kuda api. Betul sekali, Rahel. Ada yang tahu berapa kudanya? 4. Empat atau Dua. Satu. Satu ya. Atau diceritakan nggak berapa jumlah kudanya? Kayaknya enggak. Sepertinya Enggak tidak. ya, nggak diceritakan jumlah kudanya. Tapi bayangan kita mungkin 1, mungkin 2, mungkin juga banyak ya, mungkin 4. Oke, jadi ada kereta yang menjemput Elia. Elia dijemput kemana nih? Dibawa kudanya kemana nih? Surga. Ke surga. Betul. Kipsia, Nabi Elia yang terangkat ke surga, naik kereta kuda. Kereta api ya. Betul ya, kereta api ya. Halo? Bisa kedengaran? Oke. Nah, selanjutnya kalau Elia sudah pergi, jadi siapa yang menerusin pekerjaannya Elia? Elisa. Elisa, betul. Jadi hari ini kita akan belajar mendengarkan cerita yang lebih lanjut dari Elisa. Oke, ya jadi hari ini cerita kita adalah tentang Elisa, bukan Elia lagi, karena Elia sudah naik ke surga. Sekarang cerita kita tentang Elisa. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama ceritanya. Oke, jadi akan putar videonya ya. Kamu tidak tahu sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba..." Kedengaran nggak suaranya? kedengeran. Videonya kedengaran suaranya? Kedengeran. Tapi lagi Oke. berhenti video. Oke, siap. Lanjut ya. Kamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.
Tetapi jawabnya kepada ibunya, Tidak ada lagi bejana. lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Baik, itu ceritanya. Jadi kita diberikan satu cerita Alkitab dari 2 raja-raja. Jadi supaya kita nggak lupa ayat Alkitabnya, kalau adik-adik punya Alkitab di dekatnya bisa dibuka dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, raja-raja itu masih ada di Perjanjian Lama. Ya. Jadi ada satu raja-raja, ada 2 raja-raja, itu 2 kitab di Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita belajar dari pasal yang keempat. Kalau di Alkitab kita diberikan judul minyak seorang janda. Nah, ini kasih judul kisah Elisa menolong seorang janda. Judul dari cerita ini. Nah, kita masuk ya ke teks berikutnya. Nah, ada siapa saja tokoh dalam cerita ini? Ya udah, diingat-ingat ceritanya biar nanti bisa tidak lupa. Kisah Elisa menolong orang janda. Oke, betul. Oh, nah, ayo. Sekarang Om Bini mau nanya, siapa saja sih yang ada di dalam cerita ini? Kalau tadi dengar percakapannya, ada siapa aja? Elisa dan janda. Elisa dan janda, betul. Anak-anaknya. Oke, ada 2 janda. Orang penagih hutang. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Nggak diceritakan ya, tapi ada tetangga-tetangga dari ibu yang sudah janda itu tadi. Mereka nanti yang memberikan banyak bejana, karena anak-anaknya nanti disuruh kan ngambil bejana ya. Oke, kita lanjut. Nah, tokoh yang pertama adalah seorang ibu yang sudah janda. Siapa sih sebenarnya ibu ini? Ada namanya nggak tadi? Nggak ada. Tidak ada. Tidak disebutkan namanya. Jadi penulis Alkitab nggak kasih tahu namanya. Jadi kita pun nggak tahu siapa namanya. Yang kita tahu dia cuma seorang ibu yang sudah janda. Ada yang tahu pekerjaan suaminya dulu apa? Nabi sudah meninggal. Betul, nabi tapi sudah meninggal. Betul sekali. Suaminya adalah seorang nabi yang sudah meninggal. Dia punya berapa orang anak? 2. Memiliki 2. Punya 2 orang anak. Nah, dia lagi ngalamin apa sih? Lagi ngalamin kesusahan apa sih? Membayar utang. Iya, sedang kesusahan karena harus membayar utang yang sangat banyak. Kita nggak dikasih tahu berapa banyak utangnya, tetapi ibu yang sudah janda tadi itu harus membayar utang yang sangat banyak setelah suaminya meninggal. Itu tokoh yang pertama ya. Kita lanjut, tokoh yang kedua ada anak-anak. Siapa anak-anak ini? 2 orang anak dari seorang ibu yang sudah janda. Ada namanya nggak? Tidak disebutkan.
nggak disebutkan juga namanya. Ya, kita nggak tahu siapa namanya, penulis Alkitab juga nggak ngasih tahu siapa namanya. Nah, apa yang terjadi sama mereka kalau ibunya tidak bisa bayar utang? Devan. Ya kan? Dijadikan budak kalau Dijadikan budak. tidak dibayar. Betul. Ada yang tahu nggak budak itu apa sih? Orang suruhan. Orang suruhan, betul. Seorang suruhan, seorang pembantu yang tidak dibayar. Kalau adik-adik punya ART di rumah, asisten rumah tangga, Mbak, mereka masih dibayar, dikasih gaji, supaya mereka bisa hidup, dikasih waktu buat libur, dikasih waktu buat istirahat. Tapi kalau jadi budak, tidak dibayar, hampir tidak ada waktu buat istirahat, dikasih pekerjaan yang sangat berat, dan apalagi mereka masih anak-anak. Nah, itu cerita tentang dua anak dari ibu yang sudah janda tadi. Nah, lalu apa yang mereka lakukan dalam cerita ini nanti? Mereka menolong ibunya dengan mencari banyak bejana. Ya, Om Bini salah nulis, itu tempayan atau guci ya. Tapi nanti mereka nolong ibunya mencari banyak bejana. Nah, itu tokoh yang kedua. Yang pertama tadi ada ibu yang adalah seorang janda. Janda berarti tidak punya suami lagi atau suaminya sudah meninggal di cerita ini. Lalu ada anak-anak. Lalu tokoh yang berikutnya adalah tetangga-tetangga. Dikasih tahu nggak sih siapa nama tetangganya? Enggak juga. Kita nggak dikasih tahu juga siapa. Jadi yang cuma ada nama itu cuma Elisa. Ya, yang nama yang lain tidak ada namanya. Nah, tetangga-tetangga ngapain? Nanti meminjamkan bejana untuk dipakai ibu yang sudah janda itu. Kita sih nggak dikasih tahu ada berapa orang tetangga, tetapi nanti anak-anaknya itu mengumpulkan banyak bejana-bejana kosong dari tetangga. Bejana itu apa sih? Nah, kalau adik-adik lihat di gambar itu, bejana itu bentuknya kira-kira seperti itu. Bisa diisi air, bisa diisi minyak, terbuat dari tanah liat. Ya, kalau sekolah bisa ada kerajinan tangan, handicraft, bikin tugas-tugas sekolah dari tanah liat, bisa bentuk seperti itu. Sekarang mungkin sudah jarang lihat ya, bejana yang ada itu apa? Mangkok, apa namanya lagi ya, kaleng, kuali, panci yang ada di dapur kita. Tapi pada waktu itu, ceritanya tempat menyimpan minyak atau menyimpan air itu bejana seperti yang ada di gambar. Nah, tetangga-tetangga itu nanti akan menolong kesusahan ibu tadi yang harus membayar utang yang sangat banyak. Oke, jadi ada tokoh yang pertama itu ibu, tokoh yang kedua anak-anak, tokoh yang ketiga tetangga-tetangga. Masih ada tokoh yang lain nggak? Ayo, siapa tokoh yang lain? Elisa, betul, Dani betul. Ada Elisa di dalam cerita ini yang belum kita tahu ngapain sih dia, apa yang dia lakukan. Nah, tokoh yang terakhir yang punya peran besar, yang menjadi berperan besar dalam cerita ini adalah Elisa. Siapa Elisa? Nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu tugasnya apa sih? Ayo. Membantu orang, menolong umat atau anak-anak Tuhan. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, pekerjaan yang lainnya adalah menolong umat Tuhan. Dalam hal ini, di dalam cerita ini, menolong ibu yang sudah janda dengan mujizat minyak yang tidak habis sampai semua bejana yang dipunyai itu terisi penuh. Jadi nanti anak-anak itu ngumpulin semua bejana dari tetangga-tetangga, diisi minyak oleh ibu tadi, dan minyaknya nggak akan habis sampai semua bejana itu terisi penuh.
Nah, jadinya nanti dia bisa bayar hutang. Jadi dijual dan bisa bayar hutang. Dijual, lalu dari jual minyak dapat duit itu bisa bayar hutang dan bisa hidup lagi. Nah, itu cerita-ceritanya, itu tokoh-tokohnya ya. Jadi ada seorang ibu yang sudah janda, 2 orang anak, lalu yang ketiga ada tetangga-tetangga, dan tokoh yang 4 adalah Elisa, nabi Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau kasih pesan apa sih dari cerita ini? Nah, ini slide berikutnya, pesan buat Om Beni dan juga adik-adik, apa sih pesannya dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama soal berharap. Berharap itu yang pertama berarti kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Berharap berarti kita meminta tolong kepada Tuhan. Kenapa si ibu tadi cuma bisa berharap kepada Tuhan? Karena dia punya utang yang sangat banyak dan dia nggak bisa membayarnya. Kalau nggak dibayar, anak-anaknya yang mesti jadi budak. Tentu nggak mau dong anak-anaknya jadi budak, disuruh kerja berat, tidak dibayar, tidak istirahat, makannya tidak teratur. Ibu tadi nggak mau. Tapi dia nggak punya harta untuk dijual untuk bayar hutang. Lalu kemana dia pergi? Dia datang kepada Tuhan. Nah, di dalam cerita ini, lewat siapa dia datang kepada Tuhan? Lewat Elisa. Ya. Orang yang bekerja untuk Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, berharap berarti kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa kita meminta tolong? Karena kita punya kesulitan, karena kita nggak bisa melakukan sesuatu supaya lebih baik. Adik-adik punya kesulitan nggak sih hari ini? Ayo, apa kesulitan kalian hari ini? Apa kesulitan di sekolah? Ada nggak yang susah dari belajar sekarang? Matematika. Susah belajar matematika. Apalagi? Baca. Susah membaca. Susah apa lagi? Ayo. Bahasa Lampung. Susah apa? Tadi ada susah belajar matematika, susah membaca, susah bahasa Inggris misalnya. Susah apa lagi ya? Kalau di rumah apalagi kesulitan kalian sekarang? Nggak bisa keluar rumah. Itu juga kesulitan hari ini kan, nggak bisa kemana-mana. Susah di rumah. Betul. Susah di rumah, pengennya sekali keluar, tapi masih pandemi. Adik-adik hari ini. Dan mungkin kalau ditanya masih banyak lagi kesusahan-kesusahan yang lain. Nah, karena kita merasa susah, sulit, nggak ada yang bisa menolong, nah kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau janda tadi, dia datang kepada Elisa. Lalu yang kedua, apa artinya berharap? Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tadi sulit mengerjakan tugas matematika, sulit berhitung, sulit membaca, sulit karena masih pandemi, nggak bisa kemana-mana, takut. Kenapa? Bahasa Lampung. Bahasa Lampung, Bang Ben itu tadi. Oh, ada tugas bahasa Lampung. Kan Kensi di Lampung. Ada Kensi. Oh iya. Tadi sorry, Om nggak bisa dengar lah ada Lampung, tapi apa ya Lampung itu bahasa Lampung? Kayak ini bisa ngomong nggak satu kata bahasa Lampung? Enggak. Kalau nyapa gimana sih dalam bahasa Lampung? Nggak bisa. Selamat pagi, nggak bisa ya? Makanya susah ya. Oke, kalau Briana itu susah bahasa Sunda. Ya.
Karena ada belajar bahasa Sunda. Oke, kita punya Bahasa Inggrisnya juga susah. Bahasa Inggris juga betul. susah. Bahasa Inggris juga susah. Jadi banyak kesusahan. Nah, kita sekarang yang kedua berharap itu kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Makanya ibu yang sudah janda tadi datang sama Elisa karena dia tahu Tuhan akan menolong. Maka dia pergi kepada Elisa. Nah, kita tahu hari ini kenapa Bri? Ada raise hand. Briana. Oke. Yakin bahwa Tuhan menolong. Jadi berharap itu kita tahu kita mesti meminta tolong kepada Tuhan apapun kesulitan kita hari ini. Tadi adik-adik sudah cerita beberapa bahasa Lampung, matematika, berhitung, membaca, ngerjain tugas yang banyak dari rumah setiap hari. Lalu belum bisa kemana-mana karena pandemi, takut kena virus COVID. Kita semuanya punya kesulitan. Ya. Nah, yang kedua, kita berharap kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Nah, apakah berhenti di situ? Lalu udah nggak ngapa-ngapain lagi? Tadi cerita tadi, Elisa apa yang dilakukan? Apa yang minta dilakukan oleh Elisa? Oleh ibu yang sudah janda tadi? Harus nuangin minyak, jual minyak. Oke. Jadi Elisa nanya, "Hei ibu, kamu punya apa?" "Aku cuma punya minyak di buli-buli." Buli-buli itu kayak tempat penyimpanan yang kecil, kayak botol kecil ya, atau bejana kecil. "Aku cuma punya minyak." Lalu kata Elisa, "Oke, sekarang cari banyak bejana, kumpulkan, bawa ke rumah, tutup pintumu, lalu tuangkan minyak itu ke setiap bejana." Jadi ibu yang sudah janda tadi tidak cuma berharap, tapi juga dia berusaha. Nah, usahanya apa? Usaha itu artinya apa sih? Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu berusaha. Jadi bukan cuma ngelakuin apapun, tetapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, yang dikehendaki Tuhan dari ibu tadi apa? Cari banyak bejana, dicari nggak? Dicari. Anak-anaknya cari ke tetangga-tetangganya. Lalu apa yang berikutnya disuruh? Tutup pintu, lalu tuangkan minyak ke setiap bejana sampai semua bejana terisi penuh. Oke, itu namanya berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi ada dua. Ada yang pertama adalah berharap, percaya Tuhan, ya meminta tolong kepada Tuhan dan percaya Dia yang menolong. Lalu yang kedua, berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tadi anak-anaknya ngumpulin tuh semua bejana yang ada, cari ke tetangga, tok 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 tok. Eyang, Pak De, Bude, Om, Tante punya bejana nggak? Pinjam dong. Pergi ke setiap rumah dan ibu tadi juga meyakini bahwa Tuhan akan menolong. Dia tuangkan setiap bejana diisi dengan minyak. Ya, lalu apa yang berikutnya dilakukan? Minyaknya dijual. Dijual bisa bayar hutang, lalu bisa untuk hidup berikutnya. Nah, itu ilustrasinya itu tentang apa? Ayo, ada yang bisa lihat itu gambar apa? Ada yang tahu itu gambar apa yang di samping berusaha? Tapi nggak ada. Itu ilustrasinya. Ada anak kecil yang sambil telepon, sambil buka laptop ya, kayak sedang bekerja. Ya, jadi kalau adik-adik punya kesulitan hari ini, tadi sudah cerita, membaca, menulis, berhitung, lalu kemudian bahasa Sunda, bahasa Lampung, dan banyak kesusahan lainnya. Nah, kita perlu berusaha juga. Kita doa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung dengan baik, bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, bisa belajar bahasa Lampung dengan baik. COVID segera berlalu, keluarga kami tidak kena COVID. Ya.
atau keluarga kami sembuh, kita berdoa. Tapi kemudian kita juga mesti berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya pintar caranya gimana? Rajin belajar. Berdoa dan rajin belajar, betul. Jadi nggak bisa bilang Tuhan kasih aku kepintaran, pintar berhitung, tapi nggak mau belajar, nggak mau latihan, perkalian, pengurangan, pembagian, ya belajar bahasa Lampung, tapi nggak mau berlatih menyapa, belajar bahasa Sunda, tapi nggak mau berlatih. Tapi kita juga mesti berlatih. Ya, kita mesti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu belajar. Nah, supaya COVID segera berlalu, yang diminta Tuhan adalah taati protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, cuci tangan setiap megang apapun, ya kita lakukan itu dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti terus-menerus, nggak cuma sekali doang. Kalau belajar nggak cuma sebentar doang, ya tapi kalau belajar ada jadwal belajar dari pagi sampai siang, belajar lalu istirahat, malam kerjain tugas sampai selesai, ya. Oke, jadi pesan Tuhan hari ini buat Om dan adik-adik juga dari kisah Elisa dan Ibu yang sudah janda tadi. Ibu tadi tahu meminta tolong kepada siapa? Toilet. Silakan. Dan Elisa menolong, ya, atau Tuhan menolong lewat Elisa. Tuhan pasti menolong kita. Oke, jadi itu pesan kabar baik buat kita hari ini, bahwa adik-adik punya kesulitan, kesusahan di rumah, tugas-tugas sekolah, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi juga Tuhan minta supaya kita berusaha. Tadi ibu yang sudah janda tadi, hutangnya terbayar nggak? Ayo, di dalam Terbayar. cerita. Terbayar. Anak-anaknya dijadiin budak? Nggak jadi kan? Lalu yang berikutnya, mereka bisa hidup dari minyak tadi? Bisa. Bisa, karena uangnya lebih. Jadi bayar utang sebagian, sisanya untuk hidup. Nah, karena dia belajar percaya sama Tuhan dan dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik juga begitu. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita juga mesti taat sama apa yang Tuhan mau. Kalau sebagai anak sekolah mesti belajar, kalau sebagai anak di rumah belajar taat sama orang tua, ya, dan sebagai warga masyarakat kita belajar untuk mentaati peraturan pemerintah. Oke, itu ada yang mau ditanya nggak sebelum kita selesai? Yuk, ada yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa sebut nama. Ada? Karena slide terakhir sudah habis. Slide terakhir itu tulisannya matur nuwun. Terima kasih. Nah, itu gambar tangan, satu tangan yang meminta tolong dan satu tangan yang memberi pertolongan. Seperti itulah kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan kepada kita yang terus meminta tolong kepada Tuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong kita semuanya untuk melakukannya dan membuat kita terus bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menunjukkan kepada kami satu cerita bahwa kecil.
Bang Ben di mute itu. Bang Ben, suaranya ke mute tadi, Bang. Suaranya ke mute. Tadi terakhir di mana? Tadi waktu berdoa. Berdoa nggak ada suara. Tiba-tiba ke mute. Oke, minta maaf. Jadi doanya sudah amin ya. Ada masalah di jaringan berarti. Oke, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kembali ke Mbak Vena. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bang Ben. Tuhan memberkati. Ya, itu tadi adik-adik dari ceritanya Bang Ben, kita diajarkan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Yang penting kita mau berharap dan berusaha. Nah, sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik nyanyi lagi satu lagu. Kita mau responi firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Iya, benar. Kita nyanyi sama-sama ya, yang kencang semuanya. Sinyal, Mas. Sinyal, ya udah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Udah selesai. Belum dong, kita masih mau. Iya, belum dong, kita masih mau aktivitas dulu. Nah, Mbak Verna mau kasih lihat nih sekarang. Aktivitas minggu lalu, siapa yang kemarin ngumpulin? Kita lihat ya. Aktivitas minggu lalu, siapa nih yang ngumpul? Siapa yang mengerjakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. 21 ayat 9F. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yosua 1 ayat 9. Yosua ayat 9F. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Oke, ada satu lagi. Bentar. Ya, Jerry belum keluar, Mbak. Iya, ini satu lagi. Winnie the Pooh. Kuatkan. Nah, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Iya, itu tadi. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Semuanya sudah mengumpulkan. Terima kasih yang sudah mengumpulkan aktivitas lalu. Nah, sekarang Mbak Vena mau kasih tahu buat aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini adalah... Halo. Halo. Kedengeran ya sekarang? Ya. Iya. Nah, sekarang Mbak Vena mau kasih aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini adalah, kita lihat, bentar. Tadi kita ceritanya tentang apa sih? Mbak Vena mau tanya dong. Sebentar ya. Yap. Aktivitasnya kita hari ini mau mengerjakan cari perbedaan di kedua gambar di bawah. Jadi ini ada gambar Nabi Elisa dan janda yang tadi minta tolong sama Nabi Elisa. Nah, di sini ada perbedaannya nih dari dua gambar di bawah ini. Coba nanti Mbak Vena mau minta tolong adik-adik untuk cari perbedaan di kedua gambar ini. Kira-kira ada yang bisa nggak ya? Nah, perbedaannya itu ada 15. Jadi nanti dihitung dulu ya. Ini foto dibesarin sedikit nih. Bisa 15 perbedaan. Iya, betul. Nanti Mbak Vena kirim di grup dikasih ke mama-papahnya. Nah, nanti minta tolong di print boleh dicoret-coret aja nggak apa-apa, mau di print boleh, mau diwarnain dulu nih gambarnya juga boleh. Nanti di gambar perbedaannya dilingkarin ya. Perbedaannya yang mana nih kira-kira dari atas yang di bawah? Salah satu aja yang dilingkarin. Ada 15. Oke? 15. Oke. Saya semuanya jangan lupa dikumpulin ke kepala. Nah, sekarang Mbak Vena, itu tadi ada kelewatan aktivitas punyanya Reni. Coba dilihat. Iya,
itu WA, Mbak Vena, di WA. oh Di WA grup ya. Iya, aku juga. kemarin itu sebenarnya udah ke download tapi nggak bisa keputar. Kita tonton sekarang ya. Ini punya Reni. Yosua 1 ayat 9F. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Iya, jadi. Oke, itu tadi sudah semuanya ya. Aktivitas minggu ini udah, aktivitas minggu lalu juga sudah. Sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu persembahan. Kita mau kumpulin ke mama papahnya. Kita nyanyi satu lagu. Oke. Mbak Vena mau ajak nyanyi satu lagu lagi untuk penutup. Habis itu kita berdoa dan sudah selesai ibadah hari ini. Vena mau ajak nyanyi. Ya, masa tahu. Mbak Vena mau ajak. Saya sudah tahu tuh. Ada satu sobatku. Supaya adik-adik tetap ingat kalau adik-adik kesusahan, minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jalan keluar. Ya, oke. Ibadahnya sudah selesai. Mbak Vena mau pimpin dalam doa penutup. Ayo adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kamu sudah mengumpulkan kami, memimpin ibadah kami. Kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Kami boleh belajar dari Nabi Elisa dan janda Tuhan yang menaruh harapannya hanya kepadamu, mencari pertolongan kepadamu, dan setelah ia berusaha, ia boleh ditolong. Tuhan berkati kami supaya kami boleh melakukan seperti apa yang firman-Mu katakan Tuhan kepada kami. Kami boleh menaruh harapan kepadamu dan kami boleh berusaha dengan tekun supaya kami boleh mendapatkan apa yang kami minta tolong daripadamu. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Tuhan jagai dan berkati kami. Tuhan berikan kesehatan di masa pandemi ini supaya kiranya pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh berkumpul satu sama lain di sekolah minggu seperti biasanya. Tuhan, kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekolah minggunya sudah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya. Selamat hari Minggu. Kita foto dulu. Ayo dibuka semua, kita mau foto. Oke, kita foto dulu semuanya. Siapa mana nih yang belum nyalain? Radit, Keket, Yoel, Keket, Gaby, Radit. Ayo dibuka, Yoel. Yuk, Tirsa, Gaby, Radit, Keket. Oh, tapi pakai kacamata, pakai kumis. Pakai kumis. Waduh, Jerry. Ayo. Wah, Ina bagus kacamata. Yoel. Oh, udah ya. Radit, ya udah. Kita foto. Siap-siap. 1, 2, 3. Keket belum dibuka tadi, Keket. Keket. Ya, nggak apa-apa. Iko. Waduh. 20%. Kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Ya.
Sehat-sehat ya buat semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan ya, kesehatan, makan makannya. Ya, selamat hari Minggu. Terima kasih. Salam buat papa mama. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Ya. Makasih ya Bang Ben, Mbak Vena. Makasih Tante Suci, makasih Bang Ben. Makasih Pena. Ya, makasih Bang.